Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rendra dari Street Art Custom. Dan di video sebelumnya kan gue bikin konten tentang V16, ngajarin istri gue naik motor kopling pakai motor V16. Dan banyak yang komentar gimana kalau gue komparasi antara V16 dengan Benelli Patagonian Eagle 250. Kayaknya menarik karena menurut gue motor ini apple to apple kok. Bisa dibilang komparasi head to head juga, dengan stylenya yang cruiser ala-ala cruiser bobber gitu, dengan cc yang sama di 250 cc, tapi perbedaan di karakteristik dan juga bentuk dari mesinnya. Kira-kira komparasi seperti apa? Nah, kita comparison. Yang pertama akan gue komparasi adalah mesinnya. Kita mulai dari V16. Untuk mesinnya mempunyai cc yang sama, yaitu 250 cc. Perbedaannya, untuk V16 karakter mesinnya adalah V-engine. Untuk mesin V-engine ini gue sendiri udah ngerasain kalau menggunakan mesin V-engine ini secara power, V16 jauh lebih menang ketimbang Benelli Patagonian Eagle. Dengan catatan mesin standar ya, belum dikorek, belum diapa-apain. Jadi kalau gue lebih milih secara mesin V16. Mesinnya sama dengan V16, Benelli Patagonian Eagle mempunyai cc yang sama 250 cc tapi 2 silinder inline. Untuk powernya, kalau gue adu sprint motor ini, Benelli PE 250 dengan V16 kalah jauh yang ini. Kedua, untuk top speednya ini juga kalah. Untuk bawa di atas 100 km per jam masih agak-agak sedikit getar dan lama untuk mencapainya. Tapi kalau gue pakai V16, gue lebih cepat. Dan kalau untuk dibilang untuk touring dan juga touring jauh, kayaknya sih V16 lebih menang. Tapi kalau untuk Benelli Patagonian dipakai harian yang short term lebih enak. Nah, karena mesinnya sama-sama 250 cc, cuman beda di perkara karakter mesinnya doang. Yang satu 2 silinder inline, yang satu V-engine. Ada sedikit pengaruhnya, nggak dikit sih, banyak pengaruhnya di suara motor. Kira-kira kerenan mana suara motornya dengan kondisi standar? Ya kita coba dengerin ya. Kalau untuk suara, gue milih nih Benelli Patagonian Eagle. Suaranya lebih serem. Segitu aja knalpotnya masih standar. Sedangkan kompetitornya SMV16 ini sudah menggunakan knalpot SAC. Jadi udah full system, baru suaranya keluar. Kalau dengan kondisi standarnya bener-bener nggak ada suaranya, silent. Tapi kalau untuk karakter suaranya masih lebih jago, gue lebih menjagokan adalah Benelli Patagonian Eagle. Ini lebih menang. Sama-sama 250, beda di karakter mesin. Ada satu hal yang juga signifikan perbedaannya. Benelli Patagonian Eagle masih menggunakan karburator, 2 karburator atau 2 barrel. V16 SM motor sudah injeksi. Makanya jangan heran kalau secara power, tenaga, dan segala macamnya menang di V16. Cuman kalau kita memodif V16, tangkinya injeksi, sedikit lebih ribet ketimbang Benelli Patagonian. Karena kalau Benelli Patagonian nggak perlu ribet mikirin fuel pumpnya, dudukan fuel pumpnya, segala macam. Kalau V16 ya sedikit agak ya kayak gitulah. Tahu sendiri yang udah pernah modif motor injeksi. Kalau secara harga, dua motor ini terpaut kurang lebih 10 sampai belasan juta. Yuk kita deketin. Motor V16 kalau di harga pasaran on the road itu 54 juta. Benelli Patagonian itu untuk on the road Jakarta itu 41 juta. Jadi selisihnya kurang lebih hampir 12-13 juta ya. Kira-kira dengan selisih seperti itu kita dapat apa? Terutama di motor V16. Untuk build materialnya, V16 sih oke punya. Contohnya, dari semua build materialnya, headlamp udah LED. Speedometer udah digital dengan tachometernya analog terpisah, kesan klasiknya ada, modernnya ada. Untuk sen ya lumayan lah ya, bisa dibilang. Terus untuk suspensinya teleskopik normal, cuman dia ada kayak kondomannya. Untuk body motor V16 ini semuanya plastik. Hanya tangki bensinnya aja terbuat dari besi plat. Tapi build materialnya kayak stop lamp udah LED, sennya juga udah LED. Ya kan, terus footstepnya dia model footstep depannya, pengemudinya dia model footrestnya seperti ini. Fat boy banget sih stylenya. Untuk build materialnya seperti mesin segala macam, kalau secara kelihatan build material di mata gua sih V16 oke punya. Satu-satunya hal yang membuat gue kurang dan minus di motor V16 adalah holder saklarnya yang kayak Yamaha Vino. Banyak banget orang bilang nih saklarnya pakai Vino, nggak jelas deh. Memang bawaannya kayak gitu. Ini doang yang bikin motor ini minus di mata gue, yaitu saklarnya.
Tapi untuk stang dia mempergunakan stang 1 inci loh. Tapi banci, karena di sininya doang yang 1 inci, sininya tetap aja 7/8. Jadi ininya masih pakai Jepangan, tapi untuk racernya dan kelihatannya gede. Tapi oke lah, gitu kan, kesannya keker. Gede gitu stangnya, kayak Harley, itu kan pakai stang 1 inch ya. Di kompetitornya yang harganya lebih murah, Benelli Patagonian Eagle, yang harganya 40 juta, sebenarnya sih sama. Semua bodi motor ini plastik kecuali tangkinya, yang lainnya plastik. Nah, untuk build materialnya sebenarnya juga hampir-hampir mirip, cuman dia di stangnya tetap menggunakan stang 7/8 kecil. Saklarnya juga ya lumayan lah. Spion ini kayaknya model baru hand gripnya deh. Ini versi 2020 nih yang ini. Jadi ada sedikit improvement daripada versi 2019. Terus kalau untuk headlamp depan masih menggunakan bohlam, sen menggunakan bohlam, stop lampnya kita lihat yang 2020 berubah nggak? Nggak, masih tetap menggunakan bohlam stop lampnya. Gitu. Untuk build materialnya sih bagus, tapi kalau bisa dibilang bagus, lebih bagusan V16 memang. Ya, dengan komparasi tadi harga aja, kita udah bisa ngelihat bahwa Benelli Patagonian Eagle punya sebuah kemenangan dari segi harga. Selisih harga 12 juta, wajar kalau motor ini lebih banyak terlihat di jalan ketimbang V16 yang harganya 54 juta. Tapi kalau dari kacamata gue yang lain, sekeren-kerennya dua motor ini di samping, tetap aja gue nggak ngerti kenapa velgnya menggunakan velg nanggung. Maksudnya velg nanggung? Ya, kita lihat. Untuk Benelli Patagonian Eagle, depan menggunakan ring 18. Untuk motor V16 juga mempergunakan velg depannya ring 18. Tapi kita lihat di velg belakangnya, mulai dari Benelli dulu. Benelli Patagonian Eagle menggunakan velg ring 15. Agak susah nyari bannya. Berarti lo harus ganti nih. Dan nyari tromolnya ini agak susah juga. Oke, kita ke V16. Yes, sama. Padahal kalau kita mau nyari ban-ban motor-motor cruiser, itu rata-rata belakangnya menggunakan ring 16 atau ring 18. Jadi ini agak-agak sedikit aneh sih. Nanggung banget sih kalau mau ngasih yang standarnya itu ya udah langsung yang standarnya aja gitu. 18-nya depan udah oke lah. Udah cukup ring 18, tapi belakangnya agak kurang. SM Motor V16 masuk ke Indonesia itu kayaknya pinter juga dia. Karena dia ngelihat ceruk pasar baru atau ceruk pasar yang belum tersedia di pasar Indonesia, yaitu adalah motor cruiser dengan V-engine. Ayo, kalaupun ada cc-cc besar semua dan itu pasti rata-rata di atas moge. Kalau ini hanya 250 cc, harganya 50 juta something. Pasar di Indonesia belum ada. Baru ini aja. Jadi buat teman-teman yang pengen bergaya-gaya ala moge dan Harley Davidson gitu yang mesinnya V-engine, terus bikin bobber chopper dengan mesin padat, kayaknya cocok buat pakai V16 ini. Dan memang V16 ini ceruk pasarnya belum ada kompetitornya secara style V-engine dengan cc 250 cc. Sementara waktu ya kita nggak tahu, tiba-tiba besok ada brand-brand yang masukin motor dengan V-engine juga. Di motor V16 ini dengan harga 54 jutaan, kalian juga udah mendapatkan rem cakram depan dan belakang. Kemudian kalian mendapatkan headlamp LED, sennya juga LED, stop lamp LED. Untuk speedometer ya, kalian mendapatkan speedometer bergaya retro dengan speedometer yang sebelah kiri adalah LED dan takometernya masih berupa analog. Sedangkan di kompetitornya, dengan harga yang lebih murah, untuk pengereman, kalian udah mendapatkan cakram depan, tapi bagian belakangnya masih menggunakan drum brake. Begitu juga dengan variasinya seperti headlamp, sen, dan stop lamp belum menggunakan LED. Untuk speedometernya hanya satu, tidak ada takometer RPM. Kalau build material di Benelli Patagonian Eagle, bawaannya misalnya ini nih, injekan rem. Ya, biasa aja gitu, nggak wah gitu. Nggak yang bahannya nih dari besi babet yang dibikin waffle gitu, dan juga footstep ininya kayak footstep babet juga bahannya, bukan besi, terus ada karet gitu aja. Jadi build materialnya masih belum detail sih untuk sekelas level Benelli, tapi bisa jadi di modif atau di custom diganti lagi oke lah gitu. Tapi untuk standarnya kurang. Ya, untuk detailingnya di V16 memang
nggak banyak terlalu yang istimewa banget, tapi build material jauh lebih baik. Misalnya kayak rem dan operan gigi dan juga footrest bisa dibilang oke lah, ini lumayan effort, lumayan secara value dan price juga lebih tinggi kayaknya daripada kompetitornya. Terus untuk standar sampingnya, terus di sini ada kuil yang ditaruh sini, dan di sebelah sana kalau kita lihat air filternya juga dibentuk bikin box seperti ini. Nice. Jadi ini bisa dibikin open filter pakai filter punya Harley, mungkin dibikin dudukannya lagi bisa jadi. Jadi build materialnya yang ini oke lah dengan harga 54 juta. Ya itu aja review singkat gue mengenai V16 berkompetisi dengan Patagonian Eagle 250. Terima kasih telah menonton, dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, bye! Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for